Mari kita buat instruksi yang Anda tanyakan kepada saya sekarang dalam bentuk video. Saya akan menggambar sesuatu dan kita akan memposting video ini karena pertanyaan yang sama juga dimiliki oleh semua mitra lainnya. Jadi latar belakangnya, kami meluncurkan proyek crowd investing baru dari Jabli yang memiliki program afiliasi, program referensi. Banyak orang memiliki pandangan yang berbeda. Kami membuat proyek besar berdasarkan rencana pemasaran Skyways. Lalu ada CWMax. Jadi bukan berarti saya seorang networker atau semacamnya. Hanya ada rencana pemasaran. Ada metode tertentu tentang cara bekerja dengan ini. Kemudian sesuai dengan proyek mesin Duyunov, dalam proyek tersebut saya tidak tahu, ratusan ribu. Dalam proyek pertama, orang-orang yang terdaftar dengan cara apapun, dalam struktur saya di CIMEX, di sana juga, saya tidak tahu, puluhan ribu ada dalam proyek Duyunov. Saya jika tidak salah memiliki sekitar 300.000 orang yang berasal dari struktur saya. Kira-kira saya punya pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana semua ini terjadi dan bagaimana cara kerjanya, serta hasilnya. Dan sekarang kami memulai proyek baru dan ini adalah kesempatan bagus bagi siapa saja yang tertarik dengan proyek dari Jabli itu sendiri, bagaimana menghasilkan uang sekarang melalui program afiliasi. Bahkan jika Anda belum berpartisipasi di dalamnya, tetapi Anda tertarik dengan proyek ini. Oleh karena itu, ini adalah metode penjualan yang benar-benar sangat standar, yang hanya sedikit lebih banyak diintegrasikan ke dalam proyek tertentu. Pada dasarnya, ini adalah semacam infobis, karena semuanya juga terkait dengan informasi dan metode kerjanya sangat sederhana, tidak ada bedanya dengan yang lain, hanya sedikit sekali. Jadi, mari kita buat program afiliasi yang sangat baik untuk Diri Jabli, program afiliasi Diri Jabli, Dirigible. Jadi singkatnya, dari mana memulai pekerjaan apapun. Nah, sedikit orang yang tahu tentang ini, ada banyak langkah dalam penjualan, tetapi ada yang disebut langkah nol, yang harus kalian semua lakukan untuk diri sendiri, apakah kalian menginginkannya atau tidak, ini yang disebut langkah nol, yaitu menjual produk kepada diri sendiri. Menjual kepada diri sendiri. Nah, saya. Penghasilan dari program afiliasi adalah penghasilan dari menarik orang untuk berinvestasi. Ini adalah penjualan. Anda dari penjualan saya pikir mengerti. Poin pertama, Anda bisa terlibat dalam program afiliasi, project, menjual produk, dan sangat penting pada tahap awal untuk memilih produk yang tepat. Dan jika Anda menyukai tema Diri Jabli, maka Anda harus benar-benar menjualnya kepada diri sendiri sampai tuntas. Bagaimana dalam kasus saya? Dalam kasus saya, ini sekitar 3 tahun pemikiran dan pertemuan. Saya pergi terbang dengan Diri Jabli, saya terus-menerus berbicara tentang hal itu kepada Fedor, kami sering bertemu dengan Kiril. Di sana saya berdebat dengan seseorang tentang topik ini. Maksud saya meyakinkan diri sendiri, ya, saya dulu seorang skeptis, dan saya bukan hanya berkata, go, pegang Diri Jabli. Ini sesuatu yang besar, rumit. Semua yang saya lakukan selama 3 tahun ini adalah menjual. Saya tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Pada dasarnya saya telah mengumpulkan semua pengalaman saya, dan sekarang kami menyampaikannya dalam presentasi, webinar, dan sebagainya. Jadi hal pertama yang saya sarankan untuk dilakukan adalah mempelajari topik dari Jabli secara mendalam, menonton semua video, membaca semua obrolan, dan meninjau kembali semua konferensi kami. Artinya cukup melihat dengan mendalam bahwa ada minat yang sangat besar terhadap topik ini. Bahwa teknologi ini benar-benar keren. Rasakan bahwa Anda menyukainya. Anda menyukainya bukan dari sudut keuntungan, bukan dari sudut penghasilan, bukan dari sudut program afiliasi, tetapi hanya karena Diri Jabli sebagai teknologi, sebagai ide untuk membuat proyek, membangun Diri Jabli, terinspirasi oleh motif patriotik, terinspirasi oleh ambisi proyek. Jika Anda hanya ingin terbang, Anda harus benar-benar tahu banyak tentang Diri Jabli dan merasakan di dalam diri Anda bahwa Anda oke. Artinya ini benar-benar cocok untuk Anda. Jadi Anda harus di dalam diri Anda seolah-olah menentang semua yang sudah ada baru-baru ini. Anda harus tahu mereka ada, mengapa mereka tidak ada. Ya, maksudnya saya ingin mereka ada. Jadi pertama, kita jual produk ini kepada diri kita sendiri, ya. Jadi cukup pelajari obrolan, pelajari materi, pelajari saluran YouTube, itulah yang perlu dilakukan. Pada dasarnya, menyerap informasi dan membuat keputusan, itulah yang pertama. Nomor satu, selanjutnya, semua yang akan kita lakukan, seperti yang diajarkan di BM, seolah-olah ada dua entitas. Ini adalah aliran dan ini sesuai.
adalah platform di mana ada beberapa penawaran dan selanjutnya penawaran ini. Untuk diinvestasikan adalah upaya untuk melibatkan orang-orang dalam proyek ini. Sekarang kita akan membahas dari mana orang-orang dihasilkan, yaitu sumber lalu lintas apa yang ada, dan bagaimana penjualan terbentuk lebih lanjut, lebih rinci, dan detail lainnya. Hasilnya terdiri dari jumlah upaya untuk mencapai hasil, dikalikan dengan kualitas upaya tersebut. Artinya, Anda harus menghasilkan upaya untuk melibatkan orang dalam proyek. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana ini dilakukan? Langkah-langkah yang paling sederhana, kita akan melihat platform kemana Anda menempatkan mereka. Mari kita pertimbangkan, ada aturan standar mengenai lalu lintas, ada aturan standar dan singkatan yang sangat terkenal, yaitu yang sangat 3F, itu friends, teman-teman, full family. Artinya, pada dasarnya ini sebenarnya adalah lingkungan terdekat Anda, sebenarnya artinya ini bukan investor profesional, bukan beberapa dana, bukan iklan apapun sama sekali. Ini sederhana dalam arti sebenarnya ya setiap dari kalian ya sekarang juga kalian harus duduk dan ini adalah langkah pertama ketika kalian menghasilkan aliran ini karena bisa dibuat dari berbagai komponen. Ini yang paling sederhana, paling cepat, itu benar-benar orang tua saya. Saudara-saudara saya, sepupu-sepupu dan kerabat dekat yang sangat dekat. Mereka adalah teman-teman dan sahabat saya. Jadi saya benar-benar duduk dan membuka buku telepon dan di sana saya melihat dan mencatat di kepala saya seperti Ruben, oke, saya akan memberitahunya. Fedia, oke, saya akan memberitahunya. Dan saya benar-benar menghabiskan setengah jam hanya secara fisik mencatat orang-orang. Sebenarnya saya sudah mencatatnya di buku telepon saya, ada sekitar 5.000 kontak. Saya ingin menceritakan hal ini kepada semua orang. Maksud saya mengerti bahwa kamu tertarik dengan ini, kamu ada yang tidak tertarik. Saya hanya membuat daftar orang-orang ini menurut pendapat saya, dengan siapa saya ingin berbagi informasi ini dengan tulus secara manusiawi, artinya ini adalah hal yang benar-benar paling alami. Saya mengetahui sesuatu yang sangat keren. Dan saya bahkan akan mengatakan lebih dari itu, saya akan merasa, ya seperti saya akan merasa malu dengan perilaku saya jika saya tahu ada sepotong emas di sana, dan saya tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Jadi saya merasa seperti orang yang tidak terlalu baik karena saya tidak berbagi tentang sesuatu yang indah saja. Jadi saya hanya mencatat ini, berapa banyak orang di sana. 30 orang, saya tidak tahu, mungkin 50, 100, begitu. Jadi saya tulis saja langsung, ini yang akan saya bagikan, ini yang akan saya bagikan, ini yang akan saya bagikan. Selesai, Anda akan memiliki basis pertama yang akan Anda kerjakan. Ada banyak sekali alat dan saluran yang tersedia dan berbagai untuk menghasilkan lalu lintas. Iya, tapi saya yakin jika Anda melakukannya dengan baik, rekan kerja Anda, orang-orang yang belajar bersama Anda di universitas, orang-orang yang Anda nongkrong bersama, topik tentang Derijabli, Anda bisa membicarakannya dengan siapa saja, tetapi bukan untuk mengajak berinvestasi, hanya sekadar teman-teman saya sedang membangun Derijabli, nah itu luar biasa. Ini benar-benar terobosan. Siapapun yang mendengarnya, semua orang tertarik. Jadi jika Anda mengerjakan daftar ini dengan benar dan bekerja dengannya dengan benar, Anda tidak akan membutuhkan yang lain. Saya sendiri, saya tidak pernah menggunakan iklan apapun, saya hanya membuat grup di Vkontakte, memposting sesuatu di dinding saya atau hal lainnya. Secara harfiah, media sosial, semua perusahaan besar ini yang bernilai ratusan juta dolar. Mereka dibuat dalam grup gratis di Vika, semua. Banyak orang tidak menganggap ini salah. Selain itu, ini bekerja di negara manapun. Selanjutnya, kedua, Anda dapat menggunakan, kita tidak akan membahas ini secara rinci sekarang, tetapi semua jenis lalu lintas yang bisa Anda hasilkan. Postingan Instagram di mana Anda memiliki beberapa audiens, pertanyaan tentang struktur, bagaimana melakukannya, akan kita bicarakan nanti. Oleh karena itu, iklan apapun, saya baru saja membuat elipsis, iklan apapun, jenis apapun, dari generasi lalu lintas, iklan apapun. Nah, iklan tentu saja bukanlah semacam papan reklaim, ini adalah tentang siapa yang bisa berputar dengan target, dengan Google Palace dan sebagainya. Ya, ini adalah cerita tentang seseorang yang pandai membuat video di YouTube. Ngomong-ngomong, video yang saya buat di YouTube sangat populer. Saya mengunggah konten terbaik di saluran saya ketika kami membuat roda motor, dan kemudian saya mencari di Google seperti sepeda listrik paling kuat di dunia.
dan saya melihat ada sekitar 100.000 tampilan, 200. Saya hanya memasukkan postingan seperti itu di komentar, dan Anda melihat bahwa di Rusia mereka membuat sepeda listrik yang lebih kuat. Dan hanya tautan ke grup saya itu saja, ya maksudnya saya hanya mengerjakannya selama beberapa hari, ya, dan itu menarik 6.000 orang ke grup kami, ya. Metodenya tentu saja jenius, gila. Selanjutnya, ya Tom, jadi kalian semua bisa duduk. Bahkan dalam format latihan kita, bisa siapa saja dari penonton, siapa yang menonton sekarang, kalian bisa duduk sekarang, mendengarkan saya sambil mengingat, saya akan menceritakan ini, kepada orang itu, pertanyaan. Jadi bagaimana tampilan proyeknya? Proyek ini terlihat kira-kira sekitar kurang lebih seperti ini. Lihat, ini adalah awal proyek. Kalian semua tahu bahwa pada tanggal 25 pukul 0.08, proyek ini diluncurkan, ya. Dari sini proyek ini dimulai. Begitulah proyek ini berjalan. Jadi apa yang kita pertama kali dilakukan, di sini ada beberapa orang, maksudnya ada banyak, mereka sebenarnya berkeliaran di suatu tempat. Saya benar-benar secara fisik membuat obrolan di Telegram, kapal udara. Saya menulis, teman-teman, saya akan membangun kapal udara, kami meluncurkan proyek. Pada dasarnya, saya menciptakan salah satu aliran kecil yang mengarahkan ke gelombang informasi tentang pembuatan kapal udara yang secara keseluruhan mengalir dan terus mengalir dan terus dan terus dan terus. Saya hanya membuatnya, maksudnya saya membuatnya untuk 5 orang dan mengirimkan informasi tentang hal itu. Dia masuk ke sini, selanjutnya keesokan harinya saya mengirimkannya lagi ke 2-3 orang. Sekarang saya akan menceritakan apa yang saya katakan. Saya pikir kalian semua sudah melihatnya. Saya hanya mengatakan kita akan membangun generasi yang kuat. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kami melakukannya tanpa menawarkan untuk berinvestasi. Saya bilang, ya, saya akan membutuhkan saran Anda di sana. Lihatlah bagaimana setiap hari. Saya menambahkan beberapa orang ke sini secara fisik. Apa yang terjadi di sini? Beberapa orang menjauh, ada yang tidak menyukainya, dan ada yang mulai masuk ke aliran informasi ini, dan dia bergerak bersama dengan yang lain. Oleh karena itu, tugas sederhana sekarang adalah secara perlahan-lahan dan dengan hati-hati melewatkan daftar Anda melalui suatu lingkungan informasi yang mendorong pengambilan keputusan yang Anda inginkan, dan teliti. Dan keputusan apa yang kita butuhkan? Kita punya cerita pertama, yaitu cukup amati saja. Apa yang mereka lakukan sedengan baik. Kami tidak mengundang orang. Untuk berinvestasi, orang-orang bereaksi dengan cemburu terhadap milik mereka. Anda bisa datang kepada orang-orang dan berkata, lihat betapa indahnya, betapa menginspirasi. Jadi cukup amati saja dan perhatikan dengan seksama setiap detail yang ada di sekitar Anda, karena setiap elemen kecil bisa memberikan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Kamu mengundang orang-orang untuk sekadar menonton, tanpa tindakan yang membuat stres. Jadi ada semacam corong. Misalnya, kamu telah mencatat 100 orang dalam daftar kamu, kemudian dari daftar ini kamu sudah mengirimkan ke 50 orang. Dari 50 orang tersebut, 25 orang sudah bergabung ke grup ini, dan selanjutnya, jadi hanya daftar, kemudian bergabung, hanya bergabung di Telegram, hanya mudah sekali, ya. 25 orang datang ke webinar. Kemudian sebagai contoh 10 orang mendaftar. Rantai ini daftar, kamu memutuskan berapa banyak orang akan kamu miliki, berapa banyak yang telah kamu buat. Selanjutnya secara bertahap, dan kamu mendapatkan corong kecil seperti ini. Dengan konversi di setiap tingkat. Jadi ada begitu banyak orang yang telah kamu ceritakan. Selanjutnya kamu secara bertahap meningkatkan jumlah orang yang kamu bagikan. Jadi kamu meningkatkan konversi ini misalnya, dari 50% menjadi 60, yaitu menambahkannya. Meningkatkan kualitas kontenmu yang kamu siarkan dengan lebih baik lagi. Orang-orang sangat menyukai keteraturan. Jika kamu melakukannya secara teratur, dan orang-orang tidak ingin beralih, tetapi mereka melihat kamu melakukannya, mereka akan bertanya-tanya apa yang kamu lakukan. Jadi mereka mendaftar, berinvestasi, misalnya 5 orang berinvestasi, dan dari mereka 3 menjadi mitra, dengan cara yang sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam proses ini, dan ini adalah bagian dari strategi mereka yang dirancang untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, dan kemudian kamu memiliki corong seperti itu, yang sekali, dan kemudian berkembang menjadi 3 corong lagi dari orang-orang berikutnya yang mulai bekerja denganmu.
dan air mulai mengalir lagi ke sini. Oleh karena itu, kita meningkatkan jumlah upaya secara bertahap meningkatkan kualitas dari apa yang terjadi, bagaimana Anda menyiarkannya. Kita memantau orang-orang ini dalam program kemitraan. Jadi apa itu lingkungan informasi? Atau skenario informasi yang harus Anda jalankan untuk orang-orang bagaimana tepatnya saya melakukannya. Pertama saya langsung menulis kepada orang-orang, kamu mungkin melihat kami menyelesaikan proyek besar sebelumnya, dan kamu bisa mengatakan hal yang sama. Tim yang membangun pabrik besar, tidak ada yang mengira itu mungkin, tetapi faktanya itu telah dilakukan, kami sedang menyelesaikannya, dan sekarang kami akan merekam proyek baru. Anda bisa berada di awal proyek keren yang baru, orang-orang kita, kami membayar 40 juta dolar komisi untuk proyek ini, dan 40 juta dolar ini diambil oleh seseorang, bukan Anda, tetapi seseorang melakukannya, dan sebagian besar dari orang-orang ini juga tidak pernah terlibat dalam apapun, baik dalam kemitraan, ya. Jadi saya hanya mengatakan, lihat proyek baru diluncurkan, seperti orang-orang membangun negara, dan saya baru saja mengirimkan tautan ke obrolan pra-peluncuran kami dan mengirimkannya. Jika tertarik, kirim video 15 menit dari blogger Amerika ini soal negara adidaya, kami buat video kami sendiri. Untuk sekarang dia yang cerita, dia hanya tanpa mengajak untuk melakukan apapun, tetapi mengungkapkan topik tentang kapal udara, tentang teknologi, tentang karakteristik, tentang kelebihan, tentang kekurangan, tentang situasi terkini dengan infografis, dan semua hal indah lainnya. Jadi jika seseorang berkata, wow, kemudian saya berkata, lihat teman-teman, saya memberikan informasi secara bertahap dengan potensi rendah untuk menimbulkan penolakan, seperti apa yang sebenarnya kamu jual kepada saya. Saya hanya bilang, orang-orang ini melakukannya, mereka meluncurkan, membangun proyek besar senilai puluhan miliar, kita membangun besar di Rusia. Mereka bertanya, wawancara apa ini? Kamu menjawab, hanya seperti ini saja tentang kapal udara, ini keren, ini 15 menit untuk video pendek, mereka menonton, lanjutkan memperluas. Jika orang tersebut tidak tertarik, biarkan, mungkin sesekali kirimkan sesuatu. Jika dia berkata, wah keren, apa itu? Saya bilang, dengar ya, lihat saja wawancara mereka. Saya kirim wawancara jika ada ketertarikan. Kemudian misalnya bisa dikirimkan bagaimana kami terbang. Seperti penerbangan dari Vedia dan lainnya. Jadi saya memberikannya secara bertahap dengan sangat hati-hati. Seperti dalam percakapan alami, kamu datang ke Rusia, dengar teman-temanmu, lihat kapal udara, seperti wow, keren, ya. Omong-omong, lihat, jika tertarik akan ada waktu. Dengarkan webinar mereka sepenuhnya, di mana saya dan Vedia duduk di tempat Anda, dan menyiarkan apa yang akan kami lakukan saat ini. Kemudian jika mereka berkata, ya keren, seperti kenapa anak muda memutuskan ini? Tidak, tunggu, bukan anak muda. Saya menunjukkan kepada mereka konferensi. Saya bilang, lihat Kat, saya bilang maksud berikutnya dari kita. Lihat, di sana ada orang-orang serius, ada akademisi, ada institut, ada perusahaan yang menciptakan Aorus. Jadi semuanya bersama-sama. Di sana terkumpul kolektif yang luar biasa. Lihat, dan di sana kita bisa menunjukkan, bisa informasi humoris, bagaimana kamu merekamnya di sana. Oleh karena itu saya masih selalu membuat aliran ini dengan demikian dan seterusnya. Jika kemudian misalnya apa yang saya menunjukkan foto dari konferensi, di mana saya berkata, lihat ini, misalnya foto, begini cara acaranya berlangsung. Jadi pada dasarnya saya hanya membawa orang melalui matriks informasi ini. Artinya saya tidak mengada-ada, yang pertama, dan jika di sini orang-orang menunjukkan kesetiaan, saya hanya berkata, dengar, ikutlah webinar, lihat, kamu bisa menjadi investor proyek ini. Saya online, orang-orang mempresentasikan. Jadi tugas setelah upaya pertama ini adalah mengajak orang untuk masuk ke webinar. Jadi pada dasarnya Anda menciptakan lalu lintas, tetapi tidak menjual. Penjualan investasi dilakukan oleh kami untuk Anda di webinar. Artinya, Anda bisa menunjukkan rekaman webinar, tetapi orang biasanya lebih suka yang langsung. Dan sesuai dengan itu, webinar yang berkaitan dengan ini diadakan setiap hari Selasa. Selasa menurutku mereka akan keluar jam 17, ya, jam 17. Dan pada Kamis jam berapa, Vedia? Ya, mungkin begitu. Di sini kita akan memiliki secara kasar tempat di mana para akademisi ini datang, di mana kita melakukan presentasi langsung dari semua dalam bentuk konsentrat,
tetapi seseorang tidak bisa langsung diundang ke webinar. Jadi ini cerita yang aneh, ya, seperti saya tidak mau, saya tidak tertarik, kenapa kamu mau mengadakan webinar selama 1-2 jam? Nah, jadi corongnya seperti ini, kamu hanya melihat orang-orang, memanaskan minat mereka, dan bagi yang tertarik, cukup ingatkan bahwa, dengar, dalam 5 menit webinar akan dimulai. Lihat, ini keren, sungguh, lihat saja. Anda tidak menjual apa-apa, Anda mengatakan saya sendiri mengikuti, saya berpartisipasi, saya sangat menyukainya. Itu saja, dan inilah metode kerja yang sederhana, teratur, dan terus-menerus. Artinya inti bisnis diciptakan pada momen ini, jadi yang Anda butuhkan hanyalah lalu lintas yang dibuat dengan cara apapun, yang kemudian Anda arahkan dengan tepat dan efektif ke webinar. Jika seseorang yang tertarik di sana, Anda juga dapat mengarahkan mereka bukan ke webinar, tetapi ke pendaftaran di kabinet. Di LK, kantor kami saat ini berada di situs yang sama dengan proyeksi Velmas, yaitu Solar Guru, yang saat ini sangat terkenal dan sangat dihormati. Jadi Anda harus segera mendaftar di sana, menandatangani perjanjian kemitraan dengan baik, dan mendapatkan tautan referral Anda. Selanjutnya, jika seseorang berkata, saya tertarik, bagaimana? Jadi Anda bisa merekam webinar ini, duduk di samping dan melihat, dia berkata, saya ingin berinvestasi. Anda memberinya tautan referensi Anda, dia masuk ke sana dengan sangat mudah, dan dia langsung terhubung dengan Anda. Jadi selanjutnya investasi atau orang-orang, jika dia memutuskan untuk menjadi mitra, jika dia memutuskan untuk menambah 1 orang lagi, mereka mendaftar di bawah Anda. Kami memiliki rencana pemasaran. Kami membayar komisi seperti di perusahaan asuransi, seperti di sektor perbankan untuk bawa teman. Ini bukan seperti pendapatan piramida, dalam arti bahwa orang akan menerima pembayaran mereka untuk investasi. Dari orang-orang yang mereka bawa, ke orang-orang di sini menerima komisi untuk pekerjaan yang telah dilakukan, sedangkan keuntungan akan diterima oleh investor setelah proyek berhasil direalisasikan dan perusahaan ini menghasilkan keuntungan tambahan. Oleh karena itu, saya tidak akan memberikan presentasi besar sekarang. Kami akan membangun perusahaan yang akan memproduksi, mengembangkan memproduksi, dan mengoperasikan negara generasi baru. Perusahaan ini akan menghasilkan uang, dan sesuai dengan itu, setengah dari uang tersebut akan diberikan kepada para investor. Kami memiliki pelajaran tentang realisasi proyek dari 3 hingga 5 tahun, jadi kira-kira orang-orang yang menginvestasikan uang mereka sekarang pada tahap 0, mereka akan mendapatkan X10 dan lebih dari X10 dalam 3-5 tahun ke depan, sesuai itu jika mereka hanya akan berinvestasi secara pasif dan tidak berpartisipasi dalam program kemitraan. Selain itu, berpartisipasi dalam program kemitraan tidak wajib. Oleh karena itu, secara pribadi perlu mengetahui semua yang terjadi, perlahan-lahan terus memasukkan orang ke dalam corong ini, karena kita akan selalu mengadakan, di sini akan ada lapisan webinar. Jadi Anda harus selalu melewatkan orang melalui webinar ini. Selain itu, kita akan terus mendukung latar belakang informasi di sini. Bayangkan ada serial yang sedang tayang, dan seseorang baru tahu serial tersebut. Serial itu sudah sampai episode ke-5. Jadi ketika dia mulai menonton serial baru yang sangat menarik dan mendebarkan, pertama-tama dia diperlihatkan trailer dari episode sebelumnya, dan pada dasarnya Anda harus cepat-cepat mengadakan webinar presentasi awal lagi untuknya. Dan dari pertemuan berikutnya, bisa dikatakan dia sudah akan berada di arus yang sedang berjalan. Jadi di sini ekornya terus dipotong. Pada dasarnya, kita membuat daftar seperti yang Anda lihat, dengan sangat hati-hati dan teliti sekali, dan penuh perhatian, ya, dan kami mengirimkannya. Ini memakan waktu. Nah, saya hanya bangun pagi kepada 3-5 orang, saya mengerti mereka masuk akal, mereka memiliki sikap yang baik terhadap saya. Aku tidak mencoba melakukan sesuatu yang tidak benar. Aku bilang, aku sedang mengerjakan proyek. Kamu tahu apa yang aku lakukan, nanti kamu akan marah padaku, karena aku tidak memberitahumu. Begitulah yang terjadi, kamu serius. Aku benar-benar melewatkan kesempatan lagi. Jadi awal proyek ini proyek yang sangat indah, orang-orang akan mendapatkan keuntungan darinya, produk yang luar biasa, kamu hanya melakukannya, kamu membangun strukturmu, mengamati itu, oh kamu tahu apa yang aku buang. Statistik ini, saya membagikan statistik tentang uang yang terkumpul secara terbuka, di mana saya menunjukkan, lihat, ini menarik bagi orang-orang. Selanjutnya, ada metode lain, kamu bilang, topiknya menarik, aku kenal orang-orang ini, aku sendiri tidak mengerti apa-apa tentang ini, tapi jika kamu tertarik, aku punya orang, aku kenal pendirinya, aku kenal anggota timnya, mau kita pergi ke presentasi mereka tentang ini, ajukan pertanyaan, mereka akan mempresentasikan semuanya kepadamu, menceritakan semuanya, ini luar biasa.
kamu mendapatkan wawasan dalam proses-proses ini, dan setelah beberapa waktu kamu sendiri sudah bisa mengadakan presentasi tambahan karena presentasi pada dasarnya ya hanyalah percakapan. Jadi percakapan di mana kamu memahami bahwa ini menarik, kamu menyelesaikan topik ini, dan secara umum kamu tahu di sana minum anggur atau melakukan sesuatu dengan teman perempuan, teman atau siapa saja, dan setelah beberapa waktu ketika kamu sudah belajar melakukannya, kamu bisa mulai mengadakan webinar sendiri. Saya membuat grup chat bilang ini Sony Webinar Timur, saya masukkan dan hari ini saya akan menceritakan tentang ini, tapi lebih baik mengundang mereka ke webinar kami. Hari ini akan ada webinar, kami menyelenggarakannya dengan berkualitas indah. Dan Vedia menjelaskan semuanya. Oleh karena itu, di sana terjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan utama seperti, sebenarnya apa yang saya dapatkan? Kamu akan dapat penghasilan jadi pemilik perusahaan. Bagaimana kalian berencana melakukannya? Kami akan melakukannya seperti ini. Siapa yang akan melakukannya? Bagaimana keuntungan akan dibagi? Jadi cukup jawab semua pertanyaan, dan pada akhirnya bahkan jika seseorang memutuskan untuk tidak, karena memang misalnya kita berada pada tahap awal pengembangan proyek, tidak ada yang pasti, semuanya masih belum jelas. Tapi jika seseorang berkata, kamu tidak siap untuk berinvestasi lebih lanjut, tolong katakan kapan sesuatu akan terjadi dalam proyek, kapan galangan kapal akan mulai dibangun, atau kapan balon udara kecil pertama akan diluncurkan, kamu tetap memberitahu. Dan pada akhirnya, setelah 3 tahun pembangunan selesai, mereka akan berkata, oh kalian masih ada, kalian masih membangun. Jadi saya masih mengikuti, ya, kamu bisa, artinya fakta bahwa pendapatmu tentang proyek tidak berubah dan kerja rutin adalah argumen kuat untuk melakukan tindakan ini. Jadi itulah seluruh metodenya, sebenarnya tidak ada yang sulit. Orang-orang, saya bilang, saya juga tahu, menghasilkan ratusan ribu dolar per bulan hanya secara pasif. Nah, kemudian tahap berikutnya, ketika kamu sudah belajar mengadakan webinar sendiri, ketika kamu sudah menguasai hal ini, kamu mulai bekerja bukan dengan investor, tetapi kamu mulai menghubungkan mitra dan melakukan pekerjaan seperti ini. Ini sebenarnya adalah dasarnya, ini yang paling keren, bagaimana kamu mencapainya. Jadi, misalnya, kamu, Rima, dia seperti itu, kamu menjual asuransi, ya, seperti Osago, Kasko, dan mereka bisa dijual langsung kepada orang yang membeli mobil, dan terus mencari orang tersebut dan menjual kepadanya, tetapi ada pesaing lain yang juga bersaing dengannya, dan kamu bisa mengatur ulang pekerjaanmu dan berpikir, saya ingin pergi bernegosiasi dengan dealer mobil, di mana mobil selalu dijual, dan menghubungkannya sebagai mitra, sehingga dealer mobil, artinya bagi kamu penjualan yang sama, baik menjual kepada pelanggan atau bernegosiasi dengan manajer dealer, agar dia menjual produkmu, asuransimu, kamu akan memberi komisi besar kepadanya. Tapi dia akan melakukan volume berbeda dari mana kamu mengambil sedikit keuntungan. Oleh karena itu, bagi para penanggung asuransi, ini adalah skema kemitraan yang jelas. Bagi para pelaku jaringan, ini juga jelas. Artinya, banyak orang yang hanya memiliki alergi, tapi jika melakukannya secara etis, profesional, mudah, tanpa memaksa orang, tidak memaksakan apapun, karena jika tidak, ya tidak teman-teman. Oke, atau Anda perlu memahami bahwa produk tambahan, memahami dengan sangat mendalam bahwa rata-rata biaya kami sekitar 2.000 dolar yang bisa diinvestasikan dengan cicilan, menurut saya, bukan selama 40 bulan, tetapi 50 dolar per bulan. Jadi kamu bisa mengambil paket senilai 2.000 dolar dan bayar 50 dolar per bulan. Orang-orang sangat menyukai ini. Untuk proyek ini sangat menarik karena kami memiliki pemahaman yang mendalam tentang perencanaan aliran dan semuanya sesuai, masuknya rendah. Tidak ada aplikasi lain di pasar yang serupa. Jadi ini keren, orang-orang yang menghasilkan uang, yang memiliki modal, hingga distribusi, sampai 1 juta rubel, mereka bahkan tidak datang. Artinya ini adalah kesempatan yang sangat unik bagi orang-orang biasa untuk masuk ke pasar investasi. Artinya ini adalah harga yang sangat-sangat tinggi. Ini bukan pasar di mana mereka bersaing untukmu dan sebagainya. Kebanyakan orang, teman-teman Anda, tidak pernah ditawari untuk tidak berinvestasi. Dimanapun, mereka bahkan tidak pernah terpikirkan tentang hal itu, karena investasi bagi orang-orang diasosiasikan dengan jutaan, puluhan juta. Ini adalah proyek Ventura. Proyek ini masih berada di tahap awal sekali. Saat ini belum ada apa-apa yang benar-benar ada. Namun, karena itu kami memiliki produk yang sangat kuat, pengganda besar dan sebagainya. Dengan demikian, kita mempelajari produk, menghasilkan aliran, dan mendaratkannya dengan metode ini. Kita memperkenalkan lingkungan informasinya. Jika saya berada di posisi Anda, saya akan membuat obrolan sendiri, di mana saya berbagi apa yang terjadi dengan saya di balon udara, dan di sana saya mengumpulkan orang-orang, dan di sana saya perlahan-lahan memberi mereka informasi
Itulah seluruh metodenya. Jadi saya bilang, saya bisa menunjukkan statistik kepada Anda berapa banyak orang yang menghasilkan dalam struktur-struktur ini adalah pendapatan pasif. Ini adalah impian semua orang, yaitu mencapai pendapatan $1.000 per minggu. Nah, jadi tolong ingatkan saya, kapan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk memulai sesuatu? Saya ingin memastikan bahwa saya tidak melewatkan apapun yang penting atau krusial dalam proses ini. Ya, lihat, di sini sekarang sudah dibuat, jika kamu baru dan belum pernah berpartisipasi sebelumnya, sepertinya program afiliasi langsung terbuka untuk agen-agen saat ini, yang sekarang sudah memiliki status yang baik, karena program referral, kedalamannya, tergantung pada status. Kami memiliki, silakan lihat rencana pemasaran, agar mereka dari proyek sebelumnya mulai menerima komisi di yang baru, mereka harus memenuhi kualifikasi. Kualifikasi ini cukup mudah untuk dilalui. Kamu harus membagikan ulang catatan tersebut. Artinya kamu harus melakukan pembagian ulang dari catatan tersebut. Kamu harus membeli paket seharga $2.000 secara langsung, dari mana kamu harus menginvestasikan $100. Dan selain itu, kamu harus menempatkan di baris pertama, yaitu mendaftarkan secara pribadi di bawah dirimu dengan tautan referensimu 3 orang yang akan berinvestasi masing-masing $500 atau 10 orang masing-masing $50. Jadi kamu harus mengatakan bahwa kamu bisa bekerja, kamu tahu cara bekerja, dan untuk mendapatkan referensi lebih lanjut, kamu harus memenuhi syarat-syarat ini yang tercantum di situs web, kamu bisa melihatnya. Sekali lagi, untuk pemula ini bukan untuk mereka. Untuk pemula menurutku bisa langsung. Jika ada pertanyaan, ya mengapa kita tidak akan menemukan, misalnya yang besar, menemukan investor besar. Lihat, ketika kamu bahkan tidak memiliki badan hukum, tidak ada tempat untuk memberikan uang kepada seseorang, lihat, proyek kita memiliki kapasitas $100 juta. Kamu tidak bisa menjadi bukan siapa-siapa. Tanpa apa-apa datang kepada seseorang untuk meminta $100 juta. Untuk apa dia membutuhkanmu? Begitulah sejauh yang aku pahami cara kerjanya. Jadi kamu cari di mana $1 juta, lalu cari orang dengan $1 juta lagi, ya. Jadi kamu punya 2. Dengan 2 juta itu kamu pergi ke komunitas dan berkata, beri saya 3 juta lagi. Ya, sekarang kamu sudah punya 5. Dan sekarang kamu dengan 5. Ini adalah langkah demi langkah, karena kamu harus memahami motivasi investor untuk berinvestasi. Orang-orang dengan cek kecil, dengan kami, mereka tidak memiliki tugas untuk menyimpan uang ini. Mereka tidak memiliki tugas untuk sedikit meningkatkannya. Selalu risiko dan pengembalian dalam investasi, semakin tinggi pengembaliannya, semakin tinggi risikonya. Tidak ada cara lain. Orang dengan $1 juta, mereka tidak ingin menggandakannya. Mereka ingin uang mereka tumbuh sedikit dengan jaminan bahwa uang tidak akan hilang. Di sini tidak ada jaminan seperti itu. Mereka benar-benar bisa hilang. Tapi jika berhasil, itu akan menjadi keuntungan besar. Jadi ini sangat keren. Inilah permainan. Artinya selalu ada 2 sisi timbangan. Jadi ini adalah format tiket lotre. Mungkin berhasil, mungkin tidak berhasil. Jika tidak berhasil, kamu akan kehilangan uang. Tapi itu akan menjadi 5.000 rubel. Apa maksudnya? Bahkan jika kamu menginvestasikan 100 dalam 2 tahun, oke, itu mungkin hilang. Dan sekali lagi, di sini tidak ada ilusi bahwa ada banyak pilihan. Ya, saya akan mengatakan lebih banyak lagi. Kami telah berinvestasi di sekitar 50 proyek. Mungkin bahkan jika kedai kopimu berjalan dengan baik dan semuanya oke, dan kamu berkata, beri saya uang untuk mesin kopi kedua, saya punya banyak pelanggan, kamu bisa membelinya, tapi mungkin tidak berhasil. Ya, intinya, risiko itu selalu ada. Orang-orang besar dengan jumlah besar, mereka bisa dicari, silakan, oke, tapi saya sudah melakukannya berkali-kali, saya hanya mengerti bahwa ini bukan tahap yang tepat. Sekarang ketika kita sudah besar, sekarang ada investasi besar dalam hal ini, lebih dari $3 juta. Tapi jika ketika kami berdua dengan Pashkse di hutan, jika mengatakan bahwa membawa 3, kami akan membangun pabrik di sana. Saat pabrik hampir selesai dibangun, kita punya waktu sebulan lagi. Dia berkata, siap masuk. Ini tahap berbeda. Ada pertanyaan lagi? Ya, jika ada, tanyakan saja, selesaikan setengahnya perlahan-lahan. Ya, jelas. Ya, saya punya ini undangan orang-orang, saya tunjukkan. Mengundang orang yang saya tunjukkan, misalnya saya mengirimkannya. Bagaimana saya berinvestasi dalam kontak, seperti dengan tujuan apa? Maksudku, lihat, hanya saja aku. Ya, tapi kamu bisa bilang, lihat, apa yang dilakukan orang-orang ini sangat keren. Hanya saja, akan ada reaksi, sesuatu yang tidak terduga. Sudah menyelesaikan masalah, tidak mengirim lagi. Kemudian mereka bilang, mereka menawarkan untuk membangun sesuatu lagi, semuanya baik-baik saja. Ya, semacam itu keren. Jika orang tersebut tidak menarik, kami tidak akan terlibat. Jadi jika dia berkata, ya, kamu tahu, ini adalah perusahaan resmi yang baik, di mana kamu bisa menjadi pemilik bersama. Bukan untuk mendapatkan keuntungan,
Ya, jadi kamu bilang bahwa dengan perusahaan ini bisa menghasilkan uang. Cukup dengan berinvestasi di sana. Bagi banyak orang, saya bilang topik investasi benar-benar baru. Dan di sana perlu melakukan pekerjaan tertentu, overwork, infeksi, semua itu standar. Namun secara keseluruhan, ini adalah percakapan yang manis dan baik. Ketika satu orang yang dihormati dan layak memberitahu orang lain yang bijaksana tentang peluang indah yang belum dia ketahui. Itu saja tahap ini akan bernilai $2,5 juta, tetapi kemungkinan besar kami akan menghentikannya sekarang atau menguranginya menjadi 1 juta. Kami telah mengumpulkan $120.000 sampai saat ini, melakukan stabilisasi ulang, banyak hal yang berubah. Kami mengumumkan, kami memahami bahwa kami membuat kesalahan, kami mengubahnya. Kami mungkin akan menghentikan tahap pengumpulan uang ini dengan segera, dengan cicilan, dengan pertimbangan, yaitu bukan berdasarkan yang sudah datang, tetapi dalam angsuran. Karena kita akan memiliki dua konsep, tahap keuangan dan tahap dalam pelaksanaan proyek teknis. Mereka seperti tahap keuangan akan kami ubah setelah mencapai uang dalam cicilan, selanjutnya tahap teknis untuk pelaksanaan tugas tertentu. Misalnya, kita sudah menyewa kantor, mengisi peralatan, contohnya, juga ada biaya masuk minimal, orang yang tertarik. Ya, menurut saya sekitar $500, $500 yang bisa dicicil selama sekitar 10 bulan, yaitu dengan $50 per bulan. Cicilan itu, lihat kamu bilang, saya hanya ingin menginvestasikan $500 saja. Tapi saya merasa tidak nyaman memberikan 50.000 sekaligus. Anda akan mengurus utang mereka kan? Bolehkah saya memesan paket ini, tetapi mungkin membayarnya dalam waktu 10 bulan, saya akan menyetor 5.000 per bulan. Anda pada dasarnya akan mendapatkan uang Anda akan tahu bahwa saya tidak akan memberikannya kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, orang-orang merasa nyaman dengan itu, milik Anda sepenuhnya. Terima kasih, selamat datang.